Jangan pernah berbalik arah bila cakrawala belum menampakkan isyarat untuk pulang. Pepatah Tobelo ini mengiringi saya untuk mencari tahu dan belajar mengenai musik dan kebudayaan masyarakat Tobelo di Halmahera Utara. Sebuah negeri yang sejak ratusan tahun lalu berjaya di lautan utara Nusantara. Dengan cerita-cerita pemimpin perempuan, bajak laut, hasil rempah, dan tentu saja musik ritus pesisir yang menghibur namun penuh makna. Lagi siap-siap ya? Ya, lagi siap-siap. Kakaknya juga. Halo. Halo Kak. Lagi dandan ini. Gimana persiapannya? Ya gini ya, kalau sebelum kita nari ya kita sambil dandanin. Dandaninnya juga nggak dari kita aja masing-masing. Iya, yang tahu yang dandanin. Jadi setelah ini rambutnya kita konde, tingginya mungkin segini ya kira-kira. Terus setelah itu baru dipasangin hiasan kepala. Kalau di sini hiasan kepalanya kita sebutnya tombol. Di Sanggar Dabiloha, saya mengunjungi Jesaya Banari, pemimpin adat dan sanggar yang penuh dedikasi, mengajarkan saya sedikit rasa mengenai kebudayaan Tobelo. Halo kakak semua, Om. Saya sudah pakai baju yang sama nih sama kakak semua. Ini bajunya terdiri dari apa aja, Om? Iya, baju atas itu namanya kotango, sedangkan yang bawahnya namanya ngoere. Ngoere. Ya, motif yang dipakai itu namanya palekat. Palekat itu dia bentuk kotak-kotak karena memang ini menjadi pandangan hidup orang Tobelo. Oke. Jadi palekat itu artinya melihat ke semua sudut. Nah, kalau untuk musiknya sendiri itu apa, Om? Ya, kalau musik Yanger ini dia punya ciri khasnya itu cuma ada di kaste, ini bassnya, kaste, kemudian ini juk, dan ini ceker. Yang lain ini dia pelengkap seperti tam-tam, dia perkusi. Ini disebut Yanger karena semua bahan yang dibuat untuk membuat juk ini diambil dari kayu Yangere. Itu sejenis kayu, kayu namanya Yangere. Sehingga dengan nama kayu itu populerlah nama musik ini menjadi musik Yangere. Artinya kalau pas orang main seperti ini, tetapi kalau bahannya itu mungkin dari kayu lain, maka mungkin tidak disebut Yangere, mungkin disebut orkes saja. Iya. Untuk musik Yangere biasanya digunakan ketika apa, Om? Iya, jadi Yangere ini kan musik pergaulan sebenarnya. Jadi musik komunikasi antara satu orang dengan orang lain. Biasanya pelepas lelah setelah berkebun atau pada saat anak-anak muda kumpul. Nah, ini musik Yangere sudah menjadi identitas untuk mereka kumpul. Iya. Untuk perempuan berarti hanya menyanyi? Bisa juga bermain, bisa. Tergantung dia pemainnya itu, kalau dia punya kemahiran di situ dia bisa main musik. Ya. Jadi dia tidak harus laki-laki atau tidak perempuan. Sama ya. Sama. Karena memang musik pergaulan, musik pertemanan, musik persahabatan, musik persaudaraan. Gitu.
pada suatu saat itu terjadi orang-orang Tobelo yang menjadi hulu balang atau prajurit-prajurit dari pasukan Kesultanan Tidore, dan juga sebagian lagi adalah orang-orang Tobelo di tempat lain di Pulau Halmahera ini yang kemudian menjadi hulu balang atau prajurit dari Kesultanan Ternate. Nah, mereka ini bertemu di laut yang awalnya memang harus saling berperang dengan panji-panji mereka. Tetapi karena identitas mereka sama, yaitu bahasa mereka sama, maka kaget mereka. Nah, ketika mereka merasakan bahwa oh, ini sebenarnya kita ini diadu domba, lalu kemudian mereka bergerak sendiri tanpa lagi harus mendengar komando dari sultan-sultan ini. Nah, itu yang kemudian orang di luar sana banyak yang menyebut sebagai para bajak laut. Akhirnya orang Tobelo yang dikenal dengan canga-canga dari Tobelo itu atau dikenal dengan bajak laut, mereka dikejar-kejar di mana-mana. Nah, akhirnya mereka menjadi satu kelompok besar. Lalu kelompok-kelompok itu melawan kapal-kapal dari Belanda. Nah, ternyata pemimpin dari kelompok itu adalah seorang Tobelo yang perempuan dia perempuan, namanya Buranita. Uniknya memang ada orang Papua dan juga ada orang Mindanao yang ikut sama-sama ke Tobelo. Sehingga Buranita bersumpah bahwa sejak saat itu orang-orang Papua dan orang Mindanao itu sudah bukan lagi orang lain, tapi mereka sudah angkat sebagai saudaranya sendiri, sehingga mereka kawin-mawin dan punya keturunan yang sudah dianggap sebagai orang Tobelo. Jadi Kakara itu pulau yang ada di depan Tobelo ini, itu dia merupakan sebuah pulau yang memang penghuninya asli orang Tobelo. Itu nama Pulau Kakara itu sendiri dalam bahasa Tobelo itu artinya mata-mata atau mengamati. Akhirnya Pulau Kakara itu dia menjadi sebuah seperti terminal. Nah, sehingga banyak sekali ungkapan-ungkapan petua-petua itu dia bisa ditemukan di Kakara, masih dilestarikan turun-temurun. Di antaranya itu ada sastra lisan atau ungkapan-ungkapan sehari-hari dalam bentuk teguran, nasihat, kemudian permohonan, yaitu salumbe. Kita menuju ke Pulau Kakara ini, sudah sampai, nanti sana kita jalan lagi. Jalan-jalan di kampung. Kami menuju Pulau Kakara, satu dari 86 pulau di daerah Tobelo, untuk mengunjungi Nenek LL dan Nenek Pere, sang duet maestro penyair salumbe. Musik salumbe yang syarat dengan kedalaman petuah untuk generasi muda. Kita kesini dulu? Iya, harus kesini. Hei, wih, jangan masuk. Ya. Selamat siang. Nah, Selamat siang. Nah, ini Mama dua ini. Ini. Mama Esra. Oh, sebelah lain ini sendalnya satu warna. Sendalnya pelangi, warna merah sama ini. Oh iya, coba silakan. Salumbe, karena to hehene yo salumbe, de to mau tanako, jadi tanako. Jadi ngonali bote nileha. Ngonali nanga no takoro nanako, wada ade. Jadi nuhina masih cuma toko salumbe, wakola masih SD. SD kelas 3, dimulai tanako salumbe. Sampai nah.
Ritual Yora seperti menjadi isyarat dari Cakrawala Tobelo. Seperti pepatahnya, untuk saya bisa pulang dalam keadaan baik, meninggalkan kebaikan, dan menjadi saudara Nusantara. Perjalanan ke Tobelo kali ini membuat saya semakin merasa takjub akan keanekaragaman seni dan tradisi Nusantara yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga para maestro dan generasi muda Tobelo dapat terus mengumandangkan petuah bijaknya. Rahayu, pelaku budaya Nusantara.